Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN kita menginjak tematik ke-7. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, pasti anak-anak sudah tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Meskipun terdiri dari berbagai macam ras, adat, dan budaya, namun tetap merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh keberagaman sosial budaya. Yang pertama ada agama. Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia itu mengakui 6 agama secara sah, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, hak kebebasan memeluk agama itu sudah tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dalam pasal Undang-Undang Dasar sudah disebutkan bahwa setiap individu itu berhak memilih agamanya masing-masing, berhak untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, tidak ada paksaan sedikit pun. Nah, jadi anak-anak tidak boleh memaksa seseorang untuk ikut dengan agama kita, dengan kepercayaan kita. Oke, yang nomor 2 itu adalah suku bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Contohnya ada Jawa. Jawa itu suku bangsanya ada Jawa, Madura, Sunda, Betawi. Contoh selanjutnya ada Kalimantan. Itu suku bangsanya adalah Dayak, Banjar, Tidung, dan Bulungan. Contoh yang ketiga adalah Sulawesi. Itu suku bangsanya adalah Minahasa, Bugis, Toraja, dan Buton. Contoh sosial budaya yang ketiga yaitu ada ras. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ras, anak-anak? Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, ketika kita melihat seseorang, itu kita pasti sudah tahu, oh ini pasti dari negara ini. Nah, berikut adalah contoh. Yang pertama ada ras Negroid. Itu ciri-cirinya adalah berambut keriting, perawakan kecil dan kulit hitam. Nah, persebarannya ini di Semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Yang kedua, Melanesoid. Itu cirinya adalah rambutnya keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Kelompok manusia yang termasuk golongan ini adalah penduduk Papua, Kai, dan Aru. Ya kan? Pasti kita sering lihat tuh kalau orang dari Papua itu rambutnya keriting, bibir tebal, dan juga kulitnya hitam. Yang ketiga, Malayan Mongoloid. Nah, ini ciri-cirinya adalah bermata hitam, hidung dan bibirnya itu tebar, terus warna kulitnya sawo matang, tinggi badannya itu rata-rata 150-165 cm, rambutnya hitam dan lurus berombak. Nah, golongan ini itu biasanya tersebar di Melayu seperti suku Batak, Toraja, Dayak, suku Jawa, dan juga Bali. Berarti kita itu termasuk apa, anak-anak? Termasuk
termasuk dari ras Malayan Mongoloid. Karena kita itu matanya hitam, hidung dan bibirnya tebal, terus warna kulit kita ini adalah sawo matang. Nah, setelah kita belajar tentang keberagaman sosial budaya, kali ini adalah keberagaman budaya di Indonesia. Apa saja budaya di Indonesia itu? Yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa itu merupakan unsur budaya, karena setiap suku bangsa itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, bahasa daerah ini berfungsi untuk apa? Untuk alat komunikasi yang hanya digunakan pada wilayah tertentu. Jadi ketika kita berada di wilayah ini atau berada di wilayah yang sana, kita pasti bahasa daerahnya itu berbeda. Contohnya adalah DKI Jakarta. Itu bahasanya apa? Pasti dia pakai bahasa Betawi. Terus di Yogyakarta itu bahasa daerahnya adalah Jawa. Seperti kita ya di Jawa Tengah. Jawa Timur itu pakainya bahasa Madura dan juga ada yang juga pakai bahasa Jawa. Dan Jawa Barat itu dia pakainya adalah bahasa Sunda. Yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga melekat pada pola perilaku masyarakat. Nah, contohnya adalah upacara adat pernikahan dan juga upacara adat kematian. Kematian itu contohnya kayak ini loh anak-anak, 3 harinan, terus 7 harinan, 40 hari, 100 hari, seperti itu. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Kekerabatan ini merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Jadi kekerabatan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem kekerabatan parental. Itu adalah menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun dari ibu. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal. Itu hanya menarik garis keturunan dari pihak ayah saja. Kebalikannya, sistem kekerabatan matrilineal itu berarti dia adalah menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Yang keempat adalah kesenian daerah. Setiap suku bangsa itu memiliki kesenian daerah yang berbeda dengan suku daerah yang lain. Nah, kesenian daerah itu dapat berupa lagu daerah, alat musik tradisional, dan tarian daerah. Contohnya ya, kita berada di Jawa Tengah, itu lagu daerahnya adalah Bambang Suling. Terus alat musik tradisionalnya adalah gamelan. Dan tari daerahnya yaitu tari gambyong dan serimpi. Ada juga contoh di Sumatera Utara, itu lagu daerahnya Sinanggar Tulo. Pernah dengar ya anak-anak? Sinanggar Tulo. Alat musik tradisionalnya di sana adalah aramba dan tarian daerahnya di Sumatera Utara yaitu tari tortor. Pada dasarnya ya anak-anak, dengan kita belajar keberagaman sosial dan juga keberagaman budaya ini, kita harusnya lebih mengerti bahwasanya Indonesia ini banyak sekali sosial budaya keberagamannya, baik dari dari agama, suku bangsa, ras, terus keberagaman budaya seperti bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan dan juga kesenian daerah. Itu harus kita benar-benar kita jaga bersama ya. Jangan saling memojokkan, jangan saling merendahkan suku bangsa yang lain. Kita harus saling sama-sama menghormati atau namanya toleransi. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu Guru.
Apabila ada salahnya, mohon dikoreksi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.